Yang kami sayangi dan hormati adalah Bapak Bambang Suritno, Biman, Pak Tolik, Pak Nur, Pak Tolik, dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu. Untuk apa yang disampaikan oleh Bapak Kobar Sidik sangat menyentuh hati kita semuanya. Saya turun dari masjid habis sholat maghrib biasanya ya kalau tidak ada acara dari Al-Quran. Dalam dan hal itu kami jumpai kata-kata bahwasanya kita itu jangan sampai jadi orang kafir, orang nafik, dan kita jangan sampai jadi orang kafir, orang munafik, dan kita harus menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Begitu ya Pak tuh ya. Kita rampung penmangan ini Pak Andi. Aduh raina soto. Kita kan gimau. Kita soto. Kita taruh di majelis ini dengan harapan supaya kita jadi jangan sampai menjadi orang-orang munafik, memelihara sholat kita, jamaah kita, ngaji kita. Ya Pak, singkat. Di obahan, bagian di obahan dengan. Untuk itu sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi. Ini yang saya mau tanyakan itu tentang wasiat. Misalkan orang itu masih sehat walafiat, kita ngomong-ngomong kepada anak ataupun teman. Misalkan saya ini masih sehat, besok kalau kita meninggal ini harta saya itu ini bagianmu, yang bagian sini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Biasanya kan begitu. Nah setelah itu kondisi kita masih sehat walafiat, apa yang itu yang dikatakan wasiat itu seperti itu, atau setelah orang itu sakit terus kira-kira menjelang ajal itu yang dikatakan wasiat, atau yang tadi juga masih dikatakan wasiat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tentang fidyah. Ini untuk ibu menyusui atau hamil, itu biasanya kan kondisi kita itu memang berat untuk berpuasa. Ketika kita setelah bulan puasa selesai, itu tuh apakah harus langsung segera membayar fidyah, atau nanti kalau sudah waktunya tidak dibatasi untuk puasa juga begitu? Untuk nyarutan puasanya itu apa juga ada batasannya? Setelah kita bulan puasa selesai atau nanti bertahun-tahun baru bisa nyarutan seperti itu, hukumnya seperti apa Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon bertanya. Kami 6 bersaudara, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Orang tua sudah meninggal semua. Waktu itu orang tua meninggalkan sebidang tanah dan dijual.
Setelah itu kakak-kakak yang laki-laki kan sudah mampu semua. Ya, terus kita dibagi, kakak yang laki-laki semua sepakat dibagi rata. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau sudah ada makanan ini ngaji dulu atau makan dulu? Pertanyaan yang kedua adalah ada studi kasus ya. Kasusnya ada dua. Ada seorang yang meninggal sudah menulis wasiat. Anaknya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Di antaranya adalah ada anak angkat dan ada anak angkat Kristen. Anaknya ada yang Kristen. Pertanyaannya, mereka sudah membuat wasiat, hendaklah harta sepeninggalnya sesudah dikurangi dengan kewajibannya dibagi rata. Yang jadi masalah, orang yang masih hidup akan melaksanakan wasiat itu atau akan menggunakan faraid. Mana yang harus didahulukan, faraid atau wasiat? Satu. Yang kedua, ada seorang yang sudah stroke, jompo, sudah tua. Dia tidak bisa melakukan shaum, puasa. Ketentuannya adalah harus membayar fidyah. Sedangkan dia adalah seorang yang hidupnya miskin, bukan pegawai negeri, tidak punya pensiun, sehingga tidak mampu membayar fidyah. Anaknya adalah Islamnya abangan. Dia malah tahlilan 7 hari bulan Kudus. Pertanyaannya, fidyah itu tanggung jawab pelakunya atau tanggung jawab anaknya? Anaknya tidak tahu, malah bulan Kudus undang Pak Ridwan Kamil. Itu. Jadi mohon penjelasan karena ini kasus banyak orang yang tidak tahu. Saya juga tidak tahu, sehingga Ustaz bisa memberikan pencerahan terhadap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil nyutur di sini ya, nyutur. Wah, saya belum bisa nyutur ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Ustaz, mohon izin tentang masalah harta warisan ya. Ini saya mau nanya serius. Kita punya saudara ini, orang tuanya sudah meninggal dua-dua, hartanya banyak nih. Cuma dia punya anak perempuan 2 orang. Anaknya cuma 2 orang tok perempuan. Nah, saya nggak tahu ini apakah sama dia mutlak harta itu semua atau dibagi siapa? Saya nggak ngerti. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada soto yang online bisa menikmati teh kopi panas ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ibu Mutia ya. Betul ya? Mutia ini kalau nggak ada Bu Mutia sepi. Nggak ada yang tanya. Ya baik Bu Mutia. Ketika sehat antara orang tua teman itu bicara masalah warisan ya, masalah harta ya. Masih sehat juga ya. Nanti kalau aku meninggal, nanti kata nanti itu berarti nanti sesuatu yang belum terjadi ya. Nanti kalau aku meninggal, aku wasiatkan harta ini untuk si A, si B, si B, si D, intinya merata ya. Tadi intinya merata toh, dibagi merata itu kan gitu, bermata. Orang tuanya masih hidup dari merata ya. Itu pertama. Jadi kalau dia masih hidup kemudian dia membagi rata, itu namanya bukan wasiat sebenarnya, hibah. Hibah berarti masuk kategori sedekah ya, sedekah. Selama dia menghibahkan pada putra putrinya ahli waris, boleh, agama boleh ya, boleh. Judulnya hibah, menghibahkan
ini ada rumah, ini tanah, kafe ini dibagi ya, dengan catatan semua anaknya menerima dan diaktekan ya, nggak seperti tadi kasus di pertama saya katakan, ada yang akhirnya gugat-gugat karena hartanya itu ternyata ada yang lebih mahal setelah sekian tahun. Itu harus diaktekan ya, datang ke notaris, kemudian dihibahkan, aktenya akte hibah namanya ya, semua dibagi rata gitu ya, itu bukan wasiat ya. Kemudian yang kedua, fidyah harus segera dibayarkan, harus ya, tidak ada batasannya. Jadi gini Bu, kalau kita bayar fidyah karena tua, rentang, sakit-sakitan atau menyusui atau hamil ya macam-macam, itu fidyah ya. Tapi kalau ternyata ingin mengqadha puasanya, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika membayar qadha tadi di 4 bulan haram ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi apa? Rajab. Karena itu tikal manikel pahalanya ya. Tidak harus itu, boleh setelah Syawal itu boleh ya membayar fidyah, mengqadha ya, boleh, nggak ada batas itu. Jangan sampai nanti menjelang Ramadan udah mepet-mepet ternyata baru bayar, ternyata halangan, malah nggak kebayar ya. Jangan ada tenggang agar tidak terjadi halangan ya, itu ya, itu paham ya ya. Kemudian ya, terus apa lagi ya, tadi ibu tadi yang bertanya, ada orang tua kemudian anaknya laki 4 ya, yang putri 2, terus juga sama dibagi rata. Itu hibah atau wasiat? Wasiat. Orang membaginya itu setelah meninggal atau sebelum meninggal? Setelah meninggal, tapi nggak meninggalkan wasiat. Nah itu berarti musyawarah. Wasawi wa idza azabta ya. Jadi dalam Al-Qur'an katakan musyawarah untuk menjadi kesepakatan karena Allah membolehkan ya. Karena orang tua nggak berwasiat, gitu? Orang tua nggak wasiat ya. Jadi kalau nggak berwasiat, anaknya ternyata sudah kita bagi rata saja. Semua pihak yang menjadi pewaris ini sepakat, tidak masalah ya, bisa ya. Karena wasiat itu harus bil lisani atau bil hikmah, itu wasiat. Lisani disampaikan, bil hikmah ditulis ya, tulis. Kalau ada lisani ada bil hikmah nggak boleh dilanggar, kecuali lebih dari 1/3 yang tadi disampaikan, gitu ya Bu. Itu namanya termasuk hibah, bukan hibah tapi hibah. Kalau hibah itu dosa. Hibah ya, oke ya. Sekarang yang dari Pak Kiai Lukiman ini, wah tanya paling sulit dan banyak ini. Ini kelas kelas dokter. Ya, oke. Ya. Si A apa ini? Si A apa dia? Menulis wasiat ya? Menulis wasiat. Dua pria, 2 wanita, ada anak angkat, ada anak angkat juga yang Kristen, minta dibagi rata ya. Soalnya kalau anak Kristen itu non agama itu nggak boleh ada warisan ya, nggak ada warisan karena Kristen. Itu anaknya, jangan anak angkat, anak kandung yang Kristen, maaf yang Islam itu nggak boleh dapat warisan itu ya. Jadi warisannya orang-orang yang memang agama Islam ya. Kemudian dibagi rata. Kalau wasiat ditulis rata itu sudah menyalahi ayat 180 tadi itu. Karena wasiat tidak boleh dibagi rata, harus sesuai dengan undang-undang agama ya. Jadi dibagi sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam ya. Itu ya Pak. Yang kedua,
pakai harta atau ya pertanyaan itu ya, atau faraid atau wasiat ya, karena wasiatnya salah ya kita hukum faraid gitu ya. Kemudian yang kedua sudah tahu apa ini, sudah tua, stroke, tidak puasa ya, tidak bayar fidyah karena miskin, kemudian anak-anaknya ini mampu sampai beli kambing untuk akikah macam-macam. Ini yang salah anak-anaknya. Tapi kalau anaknya nggak tahu agama gimana? Ya, bagaimana ini? Daya miskin, ya. Yuridullahu bil yusra wa bil usra. Allah itu memudahkan. Ya kalau memang nggak punya sudah nggak usah bayar fidyah, ya. Dia perlu disedekahi justru. Ya kalau tetangganya Pak Yatimah mungkin tak bantu ini ya, saya sedekah untuk mbah kamu sakit, ini untuk bayar fidyah. Itu yang dibutuhkan dalam tata sosial masyarakat Islam seperti itu. Nah, ada yang seperti itu, kita harus mengangkat menjadi keluarga kita membantu sesama seperti itu. Itu sebetulnya agama Islam yang menjadi rahman dan rahim untuk kita semuanya itu. Ya, Bapak sekalian, barangkali itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Ada. Ya. Ini kasus masjid di sudah wafat, orang wafat, harta banyak, anaknya 2, wanita semuanya. Ya. Nah, ini juga Islam itu kan diatur dengan indahnya. Akadnya gimana? Ketika meninggal itu apakah meninggal wasiat atau enggak? Bereseni atau berikmah? Tidak. Kalau tidak berarti wanita itu sudah punya keluarga belum? Punya suami enggak? Punya anak enggak? Ya kita lihat dulu masalahnya. Kalau dia sudah keluarga, punya suami berarti harus tunduk dengan hukum faraid. Ya. Yaitu harus ada orang hikmah agama dan dia membagikan kepada ahli yang 2 tadi itu, nah itu faraid, hukum tunduk pada hukum faraid ya. Gimana itu? Dibagi? Ya, jadi makanya ini kan perlu dicari silsilah anak ini. Anak ini sudah anak 20 itu sudah nikah belum? Nah, sudah punya anak. Nah, itu semua dibagi ada aturannya ya. Bahkan anak-anaknya apa cucu-cucu semua dapat juga ada aturannya. Jadi ada garis keturunan itu ada semuanya. Yang pernah saya terangkan di buku fikih ya, tematik jurus jilid 2 itu ada itu ya. Ya, tidak boleh untuk dia tapi ada bagi anak, bagi cucu juga ada semuanya. Ya, yang lebih baik untuk sedekah juga, sedekahkan untuk orang lain juga. Ya, terima kasih. Tadi membatalkan wasiat itu salah satunya adalah melebihi sepertiga. Ya. Apabila setelah berwasiat ada suatu masalah yang salah satu anaknya itu ada upaya usaha untuk membunuh ayahnya, apakah itu juga membatalkan wasiat yang sebelumnya? Ngomong anaknya mau bunuh gitu. Iya. Dan lagi wasiat itu kadang-kadang tidak ditanotariskan, maka mewakafkan sebagian tanah yang tanah itu dibangun masjid. Karena tidak diakta, maka anaknya ini disekolahkan fakultas hukum. Makanya cerdas. Bagaimana tanah itu hak milik saya, maka saya akan jual, tapi masjidnya tidak gitu. Itu mau kayak sinetron ini. Ada cerita sinetron seperti itu ya. Jadi gini, Islam itu indah ya. Islam itu indah. Ya, segala sesuatu itu kalau Islam itu kan kembali pada akadnya. Akadnya faraid, akad wasiat ya, akad hibah ya, atau wakaf itu ada semuanya itu diatur ya. Akadnya di situ itu. Jadi kalau sekarang wasiat sudah diturunkan ya sesuai dengan hukum faraid, semua anaknya, ada anak sini bandel seperti yang saya di depan tadi saya sarankan, anak ini yang tidak sesuai dengan agama Islam yang harus diperangi. Apalagi dia mau membunuh orang tua ini
dan menjual tanah warisan yang diwariskan dia. Ini memang pemahaman agamanya kurang seperti ini ya. Seperti kayak cerita sinetron. Jadi ini agak benar. Maka butuh ulama yang menanggapi itu. Tapi kalau orang sudah kesurupan, harta dunia sudah seperti itu sulit sekali itu. Untuk menjelaskan itu dulu soalnya sangat sulit. Kan si anak ini memang nggak paham dengan hukum Islam. Pokoknya itu hakku, masjidnya itu dibongkar ya. Atau takmir masjid harus bayar tanah itu. Nah itu yang jadi persoalan seperti itu. Jadi orang tua itu yang sudah meninggal mewasiatkan jadi kena dampaknya. Dampaknya ini karena anak-anak nggak sabar, ricuh, orang tuanya juga bisa terancam, doanya nggak makbul karena anaknya nggak soleh juga. Ya, gitu ya. Tadi gitu. Barangkali yang on air moga Pak. Yang on air yang mau bertanya silakan tadi Pak Sukiman, Pak Ar, Prof Eko, silakan. Ada Pak? Mbak ada? Pak Wandi monggo ditutup. Pak Sukiman mau tanya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Sukiman dari Demak ya. Demak. Pak ini ada Pak Sukiman juga itu mantan Kadiknas itu. Ini juga beliau juga mantan kepala apa ya? Cabang UPTD itu ya, Pak Sukiman ya. Oke Pak Sukiman, kalau harta waris itu yang turunan pertama adalah anak, yang turunan kedua baru cucu, tapi besarnya lain, antara anak dengan cucu lain ya, itu bersama. Kalau yang berikutnya, kalau ternyata bapaknya si cucu tadi itu meninggal, nggak dibagi waris, itu yang salah yang membagi, karena meskipun sudah meninggal dia tetap harus hak waris itu biasanya ada cucunya kan, harus dibagi. Ya waktunya ya. Jadi itu yang salah yang membagi, yang salah bagi. Kayak meninggal kok rasanya lain, nah, itu nggak boleh itu ya. Karena ada istri, ada anaknya, itu ada semuanya itu haknya diberikan. Gitu Pak Asman ya. Matur nuwun Pak Har. Monggo nggih matur nuwun Pak Har. Ada? Pak. Ya Pak Bagia. Silakan. Kesulitannya bagi kalau dia paham itu salah, dilanggar, dia dosa. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, kalau konsekuensinya kalau dia nggak salah ya Allah maafkan. Tapi kalau udah betul-betul Pak tahu hukumnya, kalau dia melanggar dia ada dosa Pak. Ya, dosa Pak. Yang masih hidup itu yang dosa. Ya. Itu Pak ya. Oh ya, yang hidup yang tahu hukum faraid harus mengingatkan. Itu Pak ya. Betul. Ada lagi yang online dari Purbalingga, Pak Matur. Cukup ya. Alhamdulillah sampai juga hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik yang diserang di masjid yang di online dimanapun. Terima kasih atas kehadirannya lewat online dan semuanya, semoga menambah ilmu dan pengetahuan kita
Dan seperti yang dalam closing statement, sungguh manusia sedang diuji antara kuat lemah dan antara sabar dan jenuh, dan dia termasuk orang yang berniat mencari pahala, mencari ilmu akhirat akan menuju surganya Allah. Allahumma amin. Kami kembalikan pada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Sabtu Subuh yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, barusan kita dengarkan Ustadz Umar Siddiq. Apa yang kita dengar kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk majelis sempurnanya ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.